Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman banyak rezeki, sehat selalu. Sekarang kita akan bahas apa yang namanya mental block. Banyak orang yang berhenti merokok tapi balik lagi. Nah, ternyata setelah dicari adalah keyakinannya yang salah. Keyakinan seperti apa, Pak? Nah, keyakinan yang menghambat Anda untuk berhenti merokok. Itu namanya saya sebut dengan mental block. Contohnya apa? Contohnya Anda punya keyakinan, Pak, kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, Pak, kalau semuanya nggak ngerokok nggak maco, Pak, kalau semuanya nggak ngerokok nanti saya dianggap banci dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan bahas 10 mental block yang sering saya dapati dan sekarang saya akan share kepada Anda. Oke, mental block yang pertama. Oke, teman-teman, kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Oke, mental block pertama, kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Nah, ini banyak banget, apalagi seorang pekerja keras, apalagi di depan komputer harus butuh ide dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya saya tanya, oke teman-teman mulai ngerokok umur berapa atau kelas berapa? Oke Pak, saya mulai ngerokok mungkin SMA kelas 1. Oke ya, saya yakin Anda nggak pernah sekolah SMP atau SD. Betul? Nggak Pak, saya sekolah SD sama SMP kok. Masa sih? Oke, berarti sekolah Anda nggak ada ujian. Betul nggak? Oh, ada Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau semuanya ada ujian, Anda harus berpikir dong untuk ngisinya. Dan waktu itu Anda belum merokok. Nyatanya Anda tetap bisa mikir. Oke, harusnya kalau semuanya Anda nggak ngerokok, Anda nggak akan pernah lulus sampai SMA atau SMK. Nyatanya Anda nggak ngerokok pun bisa ngerjain soal ujian SD, SMP, dan ujian-ujian yang lainnya seketika sebelum Anda ngerokok. Oke, mental block pertama, cara menghapusnya seperti itu. Oke, mental block yang kedua, Pak, kalau saya nggak ngerokok, oke, saya nggak punya ide, saya nggak ada kreativitas. Oke, pertanyaannya, ada nggak di kantor teman-teman atau di wilayah kerja teman-teman, ada orang yang duitnya lebih gede atau gajinya lebih gede dan dia lebih pintar dari teman-teman? Ada nggak? Ada, Pak. Oke, cari yang nggak ngerokok, ada nggak kira-kira? Ada Pak, di kantor ada yang nggak ngerokok. Nah, harusnya kalau dia nggak ngerokok, harusnya dia gajinya harusnya di bawah teman-teman dong. Dia nggak pernah punya ide, ya kan? Dan dia nggak punya kreativitas. Nyatanya teman-teman ngelihat sendiri, oke, ada orang yang gajinya atau lebih pintar dari teman-teman sendiri, tapi dia nggak ngerokok. Oke, mental block ketiga, Pak, kalau saya nggak ngerokok kayak banci. Dianggap teman-teman kayak gitu. Pertanyaannya, kalau semuanya ada di satu kota, contohnya di kota Bandung tuh ada namanya Taman Lalu Lintas, di situ banyak banci. Kalau Anda lewat, justru banci pada ngerokok. Justru banci pada ngerokok. Oke, mental block keempat. Oke, Pak, kalau saya nggak ngerokok nggak maco. Pak, kalau nggak ngerokok nggak cowok banget, Pak. Nah, itu kan ngehambat. Jadi ngerasanya nggak asik kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman punya bungkus rokok, oke, dibaca coba. Rokok bikin hipotensi, oke, kanker dan lain sebagainya. Oke, kalau semuanya teman-teman cowok, laki-laki, kalau bikin impoten, terus habis itu nggak punya keturunan, sel spermanya rusak, apa itu cowok? Enggak. Anda nggak bisa dikatakan cowok kalau semuanya teman-teman impoten atau bahkan nggak bisa keturunan, betul? Oke, mental block selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, sekarang 5. Pak, kalau saya berhenti ngerokok, sekali habis ngerokok mulut saya asem, Pak. Jadi gimana caranya? Nah, oke, kalau masalah kayak gitu, mulut Anda asem, diganti aja polanya. Gimana caranya ketika mulut Anda selesai ngerokok, selesai makan nggak asem? Nah, nanti akan diajarin juga apa sih? Bikin habit baru. Jadi perubahan baru, habit baru, kebiasaan baru. Ketika teman-teman habis makan atau ngelakuin sesuatu yang biasanya ngerokok, diganti kebiasaannya. Berhenti merokok itu berat, tapi kalau untuk mengganti kebiasaan itu gampang. Nah, nanti ada sesinya sendiri. Oke. Jadi ketika teman-teman punya keinginan, Pak, nanti kalau semuanya saya berhenti merokok, mulut saya asam, nah tinggal makan aja yang nggak asam, selesai. Oke. Mental block ke-6, Pak, kalau saya berhenti ngerokok, saya cepat ngantuk, Pak. Apalagi kondisi ini saya sering nyetir. Oke, pertanyaannya, harusnya ada nggak? Oke ya, ada nggak supir atau driver
yang nggak ngerokok? Coba cari deh. Ada jawabannya. Coba Anda survei di lapangan atau mungkin teman Anda sendiri yang punya mobil tapi nggak ngerokok. Apakah dia nyampe tujuan atau ngantuk di tengah jalan? Nyampe juga. Oke, harusnya kalau teman-teman bilang, Pak, kalau saya nggak ngerokok ngantuk ketika nyetir, harusnya semua orang driver atau semua orang yang nyetir yang punya mobil harusnya ngerokok semua supaya nggak ngantuk. Tapi nyatanya ada kok, banyak orang yang nyetir juga nggak ngerokok. Oke, mental block yang ketujuh, Pak, kalau ngerokok sebenarnya ada teman-teman nih kumpul, nah saya datang kemudian saya nggak ngerokok, saya nggak menghargai mereka, Pak. Ada yang kayak gitu. Jadi ada orang yang ngerokok itu kalau kumpul dulu sama teman-temannya baru dia ngerokok. Nah, cara menghapusnya kayak gimana? Oke, pertanyaannya saya balik. Ketika teman-teman kumpul sama teman-teman yang lain ngerokok, kemudian ada teman yang datang tapi dia non perokok. Oke, apakah harga diri teman-teman merasa diinjak-injak? Ya enggak lah. Berarti juga sama. Ketika ada teman-teman yang ngumpul ngerokok terus teman-teman nggak ngerokok. Oke. Dia juga fine-fine aja. Oke ya. Dan kalau semuanya teman-teman diajakin ngerokok. Oke ya, ini tambahan. Kira-kira kalau teman-teman kena kanker habis 150 juta, kira-kira teman-temannya mau bantuin nggak? Teman-temannya mau nggak nyekolahin kalau Anda meninggal gara-gara rokok? Mau nggak nyekolahin anak Anda kalau punya anak sampai dewasa sampai kuliah? Nggak ada yang mau. Orang yang paling peduli sama keluarga Anda ya harusnya Anda sendiri. Oke. Mental block selanjutnya, Pak, kalau semuanya saya nunggu waktu kosong, saya biasanya ngerokok, Pak. Kalau nggak kayak orang bego, kalau nggak kayak orang linglung, plonga-plongo, bahasanya kayak gitu. Nah, segala sesuatu bisa mengandung arti. Oke, teman-teman mau ngambil arti yang mana? Oke, kalau seumpama teman-teman nunggu sesuatu, bisa nggak diisi sama kegiatan lain yang nggak ngerugiin kesehatan teman-teman sama keuangan teman-teman? Oke ya, bisa nggak dicari? Bisa, Pak. Oke, daripada temen nunggu sesuatu bete ngerokok, lebih baik daripada Anda ngerokok terus Anda di rumah sakit dan ditungguin orang. Oke ya, mendingan teman-teman ambil kebiasaan yang positif, nanti ada namanya bentuk habit baru. Oke, Pak, saya nganggep mental block selanjutnya. Oke, Pak, kalau saya nganggep rokok itu kayak teman, Pak, udah kayak sahabat, teman, soulmate kayak gitu. Nah, oke, pertanyaannya gini, kalau teman-teman sok sebutin satu nama temennya. Oke, siapa nama temennya? Contohnya Adi, contohnya ya. Nah, teman-teman sering ngopi nggak di rumahnya Adi? Sering, Pak. Dia kan teman, kadang dikasih kopi, kadang dikasih teh. Nah, kalau semuanya si Adi ini, ternyata kalau minum, ngasih minuman, dikasih cyanida dikit. Diminum sama kita, diminum anak sama Anda. Kira-kira apakah itu masih disebut teman? Enggak, Pak. Kan ngeracun. Ya, sama. Anda ketika bungkusnya ngerokok, bikin impotensi, gangguan janin, kanker, dan lain sebagainya. Dan buktinya udah banyak banget. Berarti dia bukan teman, tapi dia adalah musuh. Terus ada lagi waktu itu mental blocknya, Pak, saya kalau dikasih kerjaan sering dikasih rokok, gimana caranya? Yuk jual aja, aja, Anda dapat duit. Oke. Terus mental block selanjutnya saya bahas lagi, Pak, kalau saya berhenti ngerokok, itu badan saya jadi gendut. Pertanyaannya, oke teman-teman, saya kasih waktu teman-teman nggak usah makan selama seminggu, ngerokok aja. Kira-kira kurus atau gendut? Ya kurus lah, nggak ada karbohidrat yang masuk ke badan Anda, nggak ada kalori yang masuk ke badan Anda. Yang Anda masukin hanya karbon monoksida yang bikin kanker. Soal gendut atau enggak itu bukan pola rokok, tetapi pola makan yang salah. Oke, pola makan yang salah. Anda berhenti ngerokok, makannya banyak, setelah itu ya Anda jadi gendut. Tapi ketika Anda berhenti, Anda bisa ngatur pola makan yang benar, Anda sembuh. Oke, Pak, kalau saya nggak ngerokok, itu gampang marah. Ada nggak teman Anda yang penyabar, tapi dia nggak ngerokok? Banyak. Banyak banget orang yang nggak ngerokok dan dia sabar.
Apakah Anda lahir ceprol terus marah-marah? Enggak. Enggak ada orang yang lahir ceprol terus marah-marah. Kayak gitu ya. Oke, Pak, kalau saya ngerokok, itu ketika saya ditekan sama pekerjaan, ketika saya stres, saya harusnya ngerokok, Pak, supaya lebih tenang atau rileks. Oh, oke. Nah, kalau gitu jawabannya kayak gini untuk merusak mental blocknya. Oke, kalau teman-teman punya masalah, kan stres nih jadinya. Nah, masalah itu harus diselesaikan belum? Betul. Dan kalau semuanya bentuknya pekerjaan harus diselesaikan kan? Harus beres intinya gitu. Nah, pertanyaannya ketika Anda dikasih tumpukan pekerjaan, terus kemudian Anda ngerokok. Oke, Anda ngerokok, kemudian selesai ngerokok, apakah masalahnya selesai? Enggak, masalahnya tetap ada dan harus diselesaikan, teman-teman. Masalahnya tetap ada dan harus diselesaikan. Dan ketika Anda ngerokok pun bisa jadi kanker nggak? Dirawat di rumah sakit bisa nggak? Bisa, justru kerjaan yang tadi dikasih nggak akan pernah selesai karena Anda di rumah sakit. Oke, seperti itu teman-teman mental block yang saya sharing tadi. Teman-teman pelajarin polanya, gimana cara ngerusak keyakinan yang sudah ada dalam pikiran Anda. Kalau semuanya Anda punya mental block baru, jadi Anda bisa menyelesaikannya dengan cara Anda sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.